Jadi termasuk najis yang dapat menegah sah salat adalah muntah. Muntah itu kan keluar daripada perut. Muntah itu najis. Berarti kalau kena baju atau kena badan, kalau dalam salat itu dapat menegah sah salat. Kalau dalam salat ya batal salat, kalau belum salat ya tidak sah salat. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa ma yakhruju min ma'datin ka qai'in walau bila taghayyurin karadhi na'am in kana al-khariju hubban mutasaliban fa mutanajisun la najisun amal khariju minas sadri awil khalqi wahyal nakhamatu wa yuqalul nakhaatu wa nadhilu minad dima'i wa huwa balghamu fatahirani kal makhati wa labnu ma la yuqalu ghaira adami kalabnil atani li'anahu mustahilu bil batini kadami amalabnu ma yuqalu walabnul adami fatahirani amal awalu fali qawlihi ta'ala labnar khalisan sa'iran li syaribina wa amadhani fali qawlihi ta'ala walaqad karamna bani adam wala yulayiku bitahrimihi ayyakuna mansi'uhu najisan wala farqa bihi baina unta wa dzakari wa hayyi wal maiti. Dan itu ma yang keluar ianya ma daripada perut seperti muntah, walau tidak berubah, walau dengan tiada berubah seperti kotoran. Namun demikian jika adalah yang keluar itu biji yang keras, niscaya maka itu yang bernajis, bukan diri najis. Adapun yang keluar daripada dada atau leher, wahya dan bermula dianya yang keluar dari dada atau leher itulah dahak, dan dikatakan orang naka'ah, dahak juga. Dan yang turun daripada otak, wahwa dan bermula dianya yang turun dari otak itu lendir. Itu niscaya maka bermula keduanya nakhamah, nadhil, itu suci keduanya, sama seperti ingus. Dan itu susu ma yang tidak dimakankan ianya ma, kecuali Adam, anak Adam, itu susu anak Adam. Seperti susu keledai, karena bahawa dianya susu keledai itu berubah dalam batin seperti darah. Adapun bermula susu ma yang dimakankan ianya ma dan susu anak Adam itu niscaya maka bermula keduanya itu suci keduanya. Adapun bermula pertama itu niscaya maka karena firman Allah Taala labanan, susu yang bersih lagi yang enak bagi orang yang minum. Dan adapun bermula kedua itu niscaya maka karena firman Allah Taala walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Dan tidak layak dengan memuliakannya anak Adam oleh bahawa adalah asal usulnya Adam itu najis. Dan tiada perbezaan padanya anak Adam antara perempuan dan laki-laki, dan antara yang hidup dan yang mati. Lanjut dari masalah yang di belakang, yaitu masalah najis. Najis selanjutnya yaitu sesuatu yang keluar dari maidah. Sesuatu yang keluar daripada maidah, yaitu maidah ini perut. Kalau kita buka kamus, ya perut. Itu najis. Yang keluar daripada perut najis, seperti muntah. Muntah kan keluar daripada perut.
walaupun muntah itu tidak berubah. Tidak berubah. Yang masuk kemudian keluar seperti pertama masuk. Seperti contoh makanan, masuk ke dalam perut kemudian keluar lagi. Makanan juga yang keluar tidak berubah, tetap asal sama sudah sampai ke maidah kemudian keluar lagi, itu najis walaupun tidak berubah. Ya, contohnya muntah. Ini hukum muntah ini dikias kepada tai ataupun berak lah. Pada manusia itu berak, kotoran berak. Itu kan berak itu kan dasar dari lambung juga itu, dari perut juga. Cuma bedanya keluar dari itu, tempat keluarnya beda. Kalau muntah dari mulut, keluar dari mulut. Kalau tai berak itu keluar dari lubang dubur. Sama-sama dari maidah juga itu, proses dari maidah. Makanya hukumnya ini dikias kepada berak. Ini yang keluar daripada maidah dianggap najis yakinan, kata dalam. Yakin 100% yakin kita sesuatu yang muntahan itu, yakin kita keluar dari maidah. Dari maidah kan bisa itu dirasakan tu. Bisa dirasakan dengan indera batin tu. Indera perasaan kita kan bisa kita merasakan itu keluar daripada perut itu. Harus yakin. Andai kata ragu, apakah ini keluar daripada maidah atau bukan? Kalau itu lain hukum. Berarti itu suci. Itu suci hukumnya. Karena kalau tidak yakin, ya suci. Harus yakin. Mesti yakin yang keluar, muntah yang keluar daripada maidah itu harus yakin. Benar-benar dari maidah. Bisa dirasakan, bisa didapatkan oleh indera batin, perasaan. Kalau ragu, berarti itu suci, bukan najis. Untuk menandai sebagai tanda muntah itu keluar daripada maidah, yaitu bau. Sesuatu itu keluar daripada perut itu pasti bau tu. Itu tanda, bau itu tanda berarti itu keluar daripada maidah. Maka kalau didapatkan tanda, itu namanya keluar daripada maidah. Kalau yakin, ya berarti najis. Kalau tidak yakin, itu ragu-ragu apakah dari maidah keluar atau bukan. Walaupun ada tandanya bau, tapi kita ragu apakah dari maidah atau bukan. Tetap itu suci. Kalau ragu, suci. Walaupun ada tanda baunya. Ada sesuatu yang keluar daripada perut ini, daripada maidah ini berbau, bau busuk. Contohnya air liur waktu tidur itu. Liur yang keluar waktu tidur itu dari maidah itu keluarnya. Kalau kita itu tidak sering keluar, tidak kebiasaan keluar air liur itu, ya berarti itu najis. Tapi kalau sudah kebiasaan kalau kita tidur keluar air liurnya, itu dimaafkan, bukan tidak najis, tetap najis tapi dimaafkan bagi orang yang umum bala itu setiap itu pasti keluar air liur busuk itu. Itu dimaafkan, bukan tidak najis tapi dimaafkan. Tapi untuk orang biasa yang tidak pernah keluar air liur busuk itu, tapi keluarnya sesekali, bukan kebiasaan, itu najis. Mesti disuci mulutnya. Kalau tidak, ya tidak salah. Faham? Kemudian yang dimaksud maidah ini majawaza makhrajal ha, yaitu sesuatu yang melampaui makhraj ha. Makhraj ha ini, ha kan pertengahan kerongkongan. Ya di bawah ini, keluar daripada di bawah kerongkongan ha, makhraj ha itu namanya maidah. Maksud maidah ini ya seperti itu, yaitu di bawah makhraj ha itu maidah sampai ke perut. Jadi yang keluar daripada itu, dianggap muntah.
dianggap najis. Karena itu muntah yang keluar daripada maedah. Berarti itu najis. Tapi muntah itu yang sudah sampai ke lambung, sampai kepada perut, sampai dalam perut, iaitu keluarnya dari perut. Kalau belum sampai, memang keluar sesuatu itu di bawah makarat ha. Di bawah makarat ha, tetapi tidak sampai ke dalam perut. Kalau tidak sampai kepada perut, kemudian keluar, ini lain ceritanya, nanti ada di depan. Yang dianggap najis sesuatu yang keluar daripada maedah. Ini sudah sampai kepada maedah. Contohnya kita makan, kemudian kita telan sampai ke dalam maedah. Dari sana keluar muntah. Itu dinamakan najis. Karena sudah sampai ke dalam perut, kemudian keluar lagi melalui mulut. Itu najis. Walaupun tidak berubah yang keluar itu, tetaplah najis. Kemudian mesti yakin, jangan lupa. Kemudian di depan lagi na'am. Namun demikian, jika ada yang keluar itu biji yang keras. Contohnya kita telan biji terserah, pokoknya biji kita telan utuh, keluar juga utuh. Itu namanya bukan najis, tapi barang yang bernajis. Kalau biji utuh keluar, itu namanya muqta najis, bukan in najis. Kalau muqta najis ada jalan untuk disucikan. Tapi kalau in najis itu tidak bisa disucikan karena diri najis. Paham? Jadi biji yang keras yang keluar dari maedah itu namanya muqta najis, bukan diri najis, bukan in najis. Bisa disucikan, kemudian bisa dimakan lagi kalau sudah disucikan. Paham? Contoh durian yang dimakan oleh gajah. Durian yang dimakan oleh gajah itu kan utuh dimakan utuh, keluarnya juga utuh. Berarti durian itu muqta najis. Kita suci dengan air, bisa dimakan lagi durian itu, karena durian yang dimakan oleh gajah itu utuh, keluar juga utuh, tidak hancur. Atau kopi luwak itu kan muqta lagi kopi luwak itu, karena luwak itu makan biji kopi itu utuh, keluar juga utuh, tidak ada yang hancur, maka itu muqta najis namanya. Paham kan? Kemudian adapun yang keluar dari dada kita, atau dari kerongkongan kita, itu leher, kerongkongan. Itu namanya dahak. Ada pendapat yang berkata dakha'ah, bukan dakhamah. Dakha'ah dengan in, bukan dengan mim. Sama juga itu, sama-sama artinya itu dahak. Dahak. Dan yang turun dari kalau yang turun dari dada atau dari leher, yang keluar dari dada atau yang keluar dari leher, itu dahak namanya. Kalau yang turun daripada otak, itu namanya lendir. Kedua-duanya suci. Dahak suci, lendir yang keluar, yang turun dari otak itu juga suci. Sama seperti ingus. Ingus suci, tidak najis. Paham? Berarti ini mesti dipertempatkan surahnya. Jangan bertentangan dengan yang di belakang. Karena yang dimaksud maedah di belakang yaitu melewati makharat ha, yaitu di bawah makharat ha. Berarti yang keluar daripada dada itu tidak sampai ke dalam maedah. Sesuatu yang keluar dari dada atau dari leher itu belum sampai ke dalam maedah. Masih di leher keluar atau masih di dada keluar, dari dada keluar, bukan dari maedah. Itu dahak namanya. Tapi kalau sudah sampai ke dalam maedah, kalau sudah masuk ke maedah kemudian keluar melalui mulut, itu namanya muntah, najis. Kalau dahak tidak najis. Kalau yang turun dari otak tidak najis, itu namanya lendir. Paham? Yang keluar dari isi perut ini yang najis. Karena yang keluar daripada isi perut ini disamakan dengan berak.
Bedanya tempat keluar. Kalau muntah itu lalui mulut, kalau berak itu lalui dubur. Faham? Berarti kalau dahak, ingus, kemudian lendir yang keluar dari otak, itu namanya suci. Hukumnya suci, bukan najis. Kemudian susu binatang yang tidak dimakankan, binatang yang tidak bisa dimakan, hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dalam Islam. Menurut Islam binatang itu bisa dimakan atau enggak? Kalau tidak bisa dimakan, berarti susu binatang itu najis. Ghaira adami, yang bukan susu anak Adam. Kalau susu anak Adam hukumnya lain lagi, nanti ada di bawah. Ini susu binatang yang tidak bisa dimakan. Binatang hewan-hewan yang tidak bisa dimakan di dalam Islam, maka susu binatang itu najis. Contoh seperti susu keledai. Keledai itu kan tidak bisa dimakan, ya susunya juga najis, susunya najis. Kenapa alasannya? Karena susu itu berubah dalam batin. Susu itu kan perubahan di dalam batin itu antara susu dengan darah. Maka disamakan kalau pada hewan yang tidak bisa dimakan, susunya disamakan dengan darah. Susunya disamakan dengan darah. Makanya tidak bisa dimakan. Itu alasannya. Karena susu itu perubahan darah, itu perubahan dari darah yang ada di dalam batin itu, di dalam perut. Pokoknya di dalam batin hewan. Maka disamakan dengan darah, najis, tidak bisa dimakan. Hewannya aja tidak bisa dimakan, ya susunya juga tidak bisa dimakan. Sama dengan kaedah di belakang. Kaedah di belakang apa itu? Kalau asalnya badannya suci, ya pudratnya suci. Sama kaedah di belakang itu. Kalau badannya najis, maka pudratnya najis. Ayat contoh binatang najis ini, binatang yang tidak bisa dimakankan. Kalau binatang najis seperti anjing, ya kan? Mani anjing juga najis. Itu mani itu pudrat. Kalau badannya najis, pudratnya najis. Samalah, lebih kurang sama ini masalah ini. Hewannya tidak bisa dimakankan, maka susunya juga najis, tidak bisa dimakankan. Paham? Adapun susu binatang yang bisa dimakankan, mayukalu ini yaitu makan isim mausul. Isim mausul dipakai pada ghalib. Kalau isim mausul pada ghalib dipakai pada yang tiada berakal, ya binatang lah. Yang tidak berakal ya binatang. Hewan yang bisa dimakan, susunya hukumnya suci. Susu manusia suci. Susu manusia suci, boleh diminum tu. Susu isteri boleh minum, tapi mesti diperhatikan cukup tak. Kalau lebih daripada nafkah anak ya boleh. Kalau tidak lebih untuk anak itu lain lagi hukum. Faham kan? Pokoknya kalau binatang itu bisa dimakan, susunya suci. Kalau binatang itu tidak bisa dimakan, dalam Islam tidak bisa dimakan binatang itu, maka susunya najis. Kalau najis, ya yang mana yang najis? Kalau kena tubuh, kalau tidak disucikan dengan air, ya berarti tidak sah salat. Faham? Berarti susu binatang yang bisa dimakan dan susu manusia itu suci. Bukan najis. Berarti kalau suci boleh dibawa dalam salat. Karena suci. Adapun dalil yang pertama, mana dalil susu binatang yang bisa dimakan? Dalilnya suci. Dalilnya itu ayat Al-Quran. Ini baca aja pada teks. Ayat yang lengkapnya ada saya tulis pada teks. Ada saya tulis, ada surat apa, ayat berapa dan lengkapnya bagaimana. Ini cuma untuk sebagai dalil aja, jadi tidak dibawa lengkap di sini. Ada pada teks, baca aja pada teks. Yaitu firman Allah, labana, susu yang bersih, yang enak bagi orang yang minum. Ini susu yang bercampur dengan darah maksudnya. Ada teks terjemahan, baca aja tu. Susu yang bercampur dengan darah dalam batin.
itu salah satu nikmat Allah yang diberikan untuk kita. Berarti ini ayat ini sebagai dalil bahawa kalau susu binatang yang bisa dimakan suci, karena itu nikmat. Tapi kalau susu binatang yang tidak bisa dimakan, ya berarti itu najis. Karena susu ini bercampur, berubah beserta darah di dalam matanya. Ya maka dihukumkan kepada darah, ditaklifkan kepada darah. Karena hewan itu tidak bisa dimakan. Lain halnya kalau binatang itu bisa dimakan. Paham? Kalau dalil yang kedua yaitu susu manusia suci. Kalau suci berarti tidak menegah sasalah. Dalilnya itu laqad karamna Bani Adam. Ini ayatnya. Ada saya tulis tag. Pada tag bisa baca tu. Ayat apa, surah apa, ayat apa ada pada tag. Laqad karamna Bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Itu kata Allah. Maka ini sebagai dalil bahawa susu anak Adam itu adalah suci. Diri anak Adam itu suci. Maka fudulat anak Adam juga suci. Tapi yang bukan kotoran. Faham? Wala yulayiku, tidak layak. Allah sudah memuliakan manusia, maka tidak layak asal usul manusia itu adalah najis. Tidak sepantasnya diri manusia ini, asal usul manusia ini dari najis, karena Allah sudah memuliakan anak Adam. Masa susu anak Adam itu najis? Masa susu anak Adam itu najis? Tidak layak tu, tidak pantas. Kalau dianggap susu anak Adam itu najis, mentang-mentang manusia dia bisa dimakan, apakah manusia susunya juga najis? Bukan. Manusia tidak bisa dimakan, tapi Allah sudah memuliakan anak Adam, Bani Adam. Mani aja dimuliakan Allah, suci. Apalagi susu. Maka tidak layak dengan memuliakan oleh Allah. Allah sudah memuliakan anak Adam, tidak layak mansuhu asal usulnya manusia itu najis, tidak layak asal usul manusia najis. Makanya ini sebagai dalil bahawa susu anak Adam adalah suci, atau kejadian anak Adam itu najis tidak layak. Asal manusia itu najis tidak layak itu. Makanya susu ini adalah suci, susu anak Adam, susu manusia. Kemudian di sini tidak ada perbedaan ya. Pada masalah ini tidak ada perbedaan pada susu. Baik yang lelaki atau yang perempuan, tidak ada perbedaan itu. Yang hidup atau yang mati, tidak ada perbedaan itu pada masalah susu ini. Tidak ada perbedaan, suci. Lelaki kan ada juga susu itu. Coba dipecit itu. Ada juga ini tidak ada perbedaan. Baik yang lelaki, baik yang hidup, baik yang perempuan sama. Walaupun kecil kata dalam, di bawah umur 9 tahun. Kalau ada susu, berarti juga suci. Tidak ada perbedaan itu. Cukup di sini dulu. Tiga tu kamu ulang surah. Wa ma yakhriju, ada yang keluar daripada maidah. Yang najis. Nya ke atas boleh ikut, ke atas bawah boleh ikut juga dia. Kamu kan? Jadi toh lah najis menurut hitungan, iaitu yang itibit daripada maidah, dari dalam perut. Ada itibit dari perut, bagi contoh berarti muntah yang najis. Walaupun hana mubah, yang ada itibit daripada maidahnya hana mubah, lagi tamong lagi yang itibit. Babek mubah dia. Yang penting ada keluar daripada maidah yang najis. Jelas kan? Batil dah itibit muntah, batil itibit. Tetap najis batil ya. Cuma bukan najis ke lagi ya. Pak ke. Kamu kan? Macamnya yang kau keras itu yang hancur lah, yang diolah lepo. Nya ada yang keluar daripada maidah walaupun hana mubah yang bikin najis. Lagi muntah contohnya. Pertama hukum ni lagi roti ke, iaitu tai. Pertama lagi berak atau i. Pertama lagi berak. Kotoran manusia. Walau kamu kan dari maidah je kotoran. Pertama kena. Cuma tempat ini beda. Muntah nak buat apa?
je kau tunggu ini bit. Bedanya kau. Kena gegiah ni sama-sama dah naji. Itibit daripada Maidah. Sama-sama naji itibit daripada Maidah yang kotoran. Berarti nya najis. Nyo yakinan ke dalam. Ada itibit daripada Maidah yakin. Yakin itibit dari Maidah. Itibit ada lamput itibit. Yakin baru gukun nya najis. Beka kiban cara yakin barang batin ya nak makaji kau nak perasaan yo yang kebuna indra batin indra zahir ya batik mata liung pendengaran penciuman perasaan itu rasa apa apa ngajago nya indra zahir itu indra batin yang perasaan meriahnya itu dari lampu kamu kan muntah baik di dalam lampu meri je menyum je dari di lampu. Maka dia nyo yakin lagi yang kena najis. Menyo ragu nyo ada lampu bukan ada lampu. Nya ndak yang cerita menyo ragu maka dong asal berarti suci. Karena tu kalau kita mau lampu kan suci ni. Kalau kita mau labah kan suci ni. Maka wa asal berarti ya suci itu nyo ragu. Menyata tandanya ada lamput cimerin ku tanda ji be busuk ada tibik dari putnya be busuk cuma menyoragu jid hana timang tanda tu tabak yakin ke tafsir tak ada kedi ni buat dia cum cip be busuk tu cuma dia ragu ada dalam Maidah atau kon dalam Maidah dia ragu ada ragu yang suci wa bahasa Allah kon haji. Maka yang maksud Maidah ni gimana? Majawaza makhrajal ha'i. Barang yang melewati makhraj ha. Ha bertengah hukum, ha ada titik. Ha bertengah hukum ya uyung tu sampai kena lamput. Maka sesuatu yang keluar daripada Maidah berarti sesuatunya katuklah Maidah. Baru itibit dema. Nya bukan najis. Beryakin itibit daripada Maidah. Nya baru ke ya bukan najis. Walaupun hana apa. Tetapnya najis. Sebab katul lampu, katul Maidah tempat kelola ni, tempat pancur makanan. Kamu kan? Jadi kelola. Naam, gue istri tu. Kau kan najis dari dalam Maidah. Naam namun demikian, menyo yang ditibit daripada Maidahnya adalah biji yang keras. Menyo biji yang keras. Nyamuk tak najis, bukan najis. Mukta najis na jalan apa suci. Menyoai najis ana jalan apa suci. Kamu kan. Lagi takut ana batin tu. Bet tak berah sebut ana. Dia batin tahu. Itibet ana batin. Nyampat ana batin, nya kau ada hancur. Lagi takut lagi itibet. Maka ana batinnya mukta najis na tempat kita lampu. Berarti tinggal apa suci. Kamu kan. Tak apa lagi botri baju oleh gajah. Kau tuh baju oleh gajah. Lagi baju lagi ai TV. Maka bodrinya darah dema. Tabaknya mukta haji. Kai dah mau lambung lamput gajah. Kemudian masalah iyabah bu. Yang menyuruh kamu umum bala, masa umum bala apa? Setia kita di iyabah kaya. Hanya berarti kan dimaafkan berarti. Kamu ija yang kena iyabah je kemayang dulu aku. Dimaafkan. Sebab umum bala kaya. Tapi menyuruh hanya umum bala digogo dibit. Hanya najis. Hukumkan najis. Berarti hanya dimaafkan. Ada iyabah buat tak najis. Ada yang keluar daripada Maidah najis. Cuma kerana umum bala ya dimaafkan. Tapi bagi umum yang ada umum bala ya berarti hanya dimaafkan haji pakai arah. Kerana haji bukan penghalang sembahyang. Maknanya penegah sembahyang. Kamu orang ge amalah tu ge tafsir Quran ikut. Ge tafsir. Nyo amalnya kebalikan Quran ikut. Adapun yang keluar daripada dada, adapun yang keluar daripada kerongkongan, yaitu nakhamah, nakhamah atau pendapat nakhaah dengan ain bukan dengan mim. Maknanya sama, dahak, nuhu.
Menyu ada itibit dari dada atau itibit dari halkum, iaitu kerongkongan, atau yang ikon dari utak, atau ikon dari utak yang kebunan lindi ke balgam, lindi yang dua suci, tambah lagi hidung, tambah nak iabah, bang suci ya, kamu kan? Jangan apa bang suci. Kerja yang maksud keluar daripada dada hadakuk kepada maedah. Menyomuntah dikut nyantuk barangnya dah maedah, katuk lamput baru muntah. Maka kena ji menyuat dalam dada nyangka lewat makhraj huruf haji, kau yuk makhraj huruf haji. Cuma hadakuk dalam maedah. Lagi Allah parak surah haji. Kalau tuk lamput kontak dan ada apa kontak lampu lah. Memang uyuk makrah. Kamu kan? Cuma kau nak sampai lampu, maka ji watai tibit orang lah apa? Yang nak kena ji menyamutah jika tuk dan lampu. Di bawah makrah ji. Tapi kan tuk lampu. Maka ini lagi. Kamu kan? Ini adalah perbezaan ni. Kak, selanjutnya susu mala yukalu. Binatang yang hanya dapat pajuh selain nak ada walaupun nak pajuh suci yang dah hukum liku ni. Binatang yang hanya dapat pajuh suci najis. Alasan aku contoh dah keledai hanya pajuh kan? Susu ji najis. Alasan aku karena susunya perubahan labatin tu, perubahan menyampung darah labatin. Jadi hukumkan lagi darah. Pertama lagi darah najis. Karena binatang hanya baju. Nyo tak tambah lagi palikut nah, tak tambah palikut ni. Menyo badan ni najis, maka putul lagi najis. Menyo badan ni nak suci, maka putul lagi suci. Tak tambah lagi matalah ate palikut ni. Kamu apa? Karena hewan hanya dapat baju, binatang hanya dapat baju. Yang susu ji najis. Karena susu dalam perut dia menyampung darah. Yang keberatkan hukum tambah lagi darah tu. Maka dah najis. Getafsir adapun tu kebalikan pahalikut. Susu binatang yang dia dapat baju. Yang fikir juga tahu binatang je baju. Susu ada yang kebalikan ghaira adami. Hanya badua suci ya. Badua suci. Betul dalil mah. Menyo susu binatang yang dia dapat suci dalil jinya apa? La benar khalisa sa iran li syaribina. Susu yang bersih yang lezat bagi orang minum. Dah habis hayat orang. Kalau batek juga. Susu sebagai ta'abah nikmat Allah hidup dia, iaitu susu yang berubah berserta darah dalam perut binatang, kemudian je ketutu dulu. Kamu orangnya sebagai nikmat yang bersih, susu yang bersih, lagi lezat untuk korang minum. Yang tahu nikmat. Maka ayatnya sebagai dalil bahawa punya susu binatang yang jadi pajuh suci bukan najis. Punya binatang yang hanya dipajuh maka susu ji adalah najis. Kau punya contoh anak Adam, dalil anak Adam, laqad karamna bani Adam. Sungguh kamu pemulia anak Adam. Susu. Ayatnya sebagai dalil susu anak Adamnya suci walaupun anak Adamnya hanya dipajuh. Awak manusia kau haram dimakan, tapi pada perkara susu ji hadu. Kamu enggak? Kau wala kaliku macam tu. Hana layak itu dengan kepemulia oleh Allah. Anak Adam dah kepemulia oleh Allah. Hana layak asal usul manusianya najis. Kamu enggak? Mesti dia tak tahu apa mani no. Mani dia tak angkat najis. Kamu enggak? Nak layak manusia kepemulia oleh Allah. Masa manusia dijadikan dari najis? Pantas hana layak lagi ya. Apa najis susu? Kamu enggak? Hana layak tak perkara kejadian ada yang terjadi mak manusia atau usul manusia dah keju. Najis hana layak. Masa usul manusia
najis, sedangkan manusia je dimuliakan oleh Allah. Kamu kan? Adanya masalah susunya ada beda. Bayi yang inong atau yang agam ada beda. Sama suci. Binajis yang hudek yang mati sama. Hana beda. Kajian nampak faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.